Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Video kita kali ini, aku mau bahas sebuah grinder. Nah, kali ini aku kedatangan grinder dari Almas Indonesia untuk yang ketiga kalinya. Ini merupakan jajaran line up grinder mereka. Ini dia grindernya. Nah, seperti yang kalian lihat, ciri khasnya si Almas ini, kotaknya itu bagus, gambarnya cantik, ada feature-featurenya semua di sini. Ada keterangan tombol ini untuk apa, tombol ini untuk apa, dilengkapi nomor-nomornya. Bagus. Kita akan unboxing. Terus kita akan coba gilingannya mulai dari yang terhalus, yang biasanya untuk espresso, terus yang medium. Medium ini yang biasa kalian pakai untuk pour over atau V60, dan kita cari yang agak kasar, yang mungkin kalian bisa pakai untuk cold brew ataupun French press. Tanpa berlama-lama, kita unboxing, terus kita lihat spesifikasinya. Oke kawan-kawan, ini dia. Kita coba buka ya kan. Oke, seperti biasa, dapat kartu garansi, dapat buku petunjuknya. Ini bin kontainernya. Oke, inilah dia isi dalam kotaknya. Kartu garansi, buku petunjuk, dan grindernya. Oke, yuk kita lihat grinder dan kita. Ini penampakan grindernya kawan-kawan. Nah, ini hoppernya ini bisa muat sampai dengan 350 gram. Di sini kan ada tombolnya untuk buka dan tutupnya. Nah, kita tekan, gambar unlock, gambar kunci terbuka, kita angkat. Nah, kalau udah kita angkat begini, dia sudah ngunci nih. Nah, bin hoppernya sudah mengunci. Ini bagus sih. Jadi kalau misalnya ada biji kopinya di dalam, kita angkat, langsung terkunci. Tekan lagi di bagian sini, putar. Nah, tombolnya sudah ngelok lagi. Bagus. Nah, di sini pengaturan kehalusannya. Nomor 1 paling halus. Nomor 15 paling kasar. Nanti kita akan coba ambil gilingan nomor 1, nomor 8, sama nomor 14 atau 15 lah. Ini tombol on off-nya. Di sini ada penunjuknya. Ini angka 10, 20, 30 ini waktunya kawan-kawan. Jadi 10 detik, 20 detik, 30 detik, sampai 50 detik. Kalau biji kopinya nggak banyak, untuk satu orang mungkin bisa pakai yang 10 detik. Kalau misal menggiling banyak, mungkin bisa 30 detik. Ya kalian sesuaikan lah gitu. Nah ini untuk melepas dan memasang bin kontainernya, ini agak sulit. Karena di sini ada karetnya. Nah,
Ini merupakan satu keunggulan dia. Dia bilang karena ini untuk menjaga aroma. Hasil gilingan kopinya tidak keluar. Secara fisik sih grindernya ini bagus ya. Tampil dengan bodi stainless steel. Stainless steel dan plastik. Oke, seperti tadi, tekan belakangnya. Nah, angkat. Nah, ini posisi awal. Tarik, buka, angkat. Ini dia burnya. Dia memakai bur konikal 40 mm. Secara spesifikasi mirip dengan saudara-saudaranya yang Almas KG 583 dan 586. Untuk memasukkannya kembali, pastikan yang di sini tandanya ini sejajar sama kawatnya. Masukin. Putar ke kanan. Nah, itulah dia burnya. Oke, cukup gampang kan? Oke kawan-kawan, tadi aku ada salah menyampaikan. Aku bilang tadi cuma ada beberapa pengaturan yang maksudnya 10 detik, 20 detik, 30 detik, sampai 50 detik. Ternyata kalau di posisi sini, dia ini nggak berhenti dia gitu. Seperti unlimited lah gitu. Contoh kalau ditekan kan. Nggak berhenti dia. Nah, tadi toh ini tulisannya halus nih. LED illuminated. Kalau kalian bisa lihat nih. Tulisannya start stop. Kalau listriknya aku matiin, dia mati. Nah, nggak kelihatan kan tulisannya? Karena udah aku matiin. Kalau udah dihidupkan, nampak dia. Tulisannya tipis-tipis. Ini keren. Asli keren. Nah, terus ini yang 10 detik. Ini yang 20 detik. Kalian sesuaikanlah dengan pemakaian kalian. Nah, ini pengaturannya. Oke. Secara kliknya kalau kita hitung, mungkin lebih dari 15 ya. 2, 3, 4, 5 klik. Dia baru di angka 3. Berarti di antara 1 sama 2 ada nomornya. Setengah lagi. Oke, mantap. Yuk kita tes gilingannya. Nah, kawan-kawan, ini udah aku siapin 3 buah kertas sama masing-masing biji kopinya, ya kan? Udah aku timbang semuanya 10 gram. Sama, kita mulai dari yang paling kasar, lalu ke medium, lalu yang ke halus. Nomor 15. Terus kita nomor 8. Kalau medium kira-kira ini V60 ya kan? Pastikan udah habis. Baru yang halus nomor 1. Ya, kawan-kawan, kita mulai dengan yang terkasar dulu ya kan. Nah, ini kalian lihat ya. Kayak gini.
Memang kalau grinder di harga segini, untuk yang kasar mungkin dia nggak terlalu seragam ya. Kita pindah. Ini yang medium. Nah, ini dia. Oke. Lumayan ya. Lumayan bagus. Ini kayaknya masih agak halus pun untuk V60 ya, kawan-kawan. Tapi udah oke banget nih. Menurut aku dengan grinder harga 1,7 juta untuk ukuran mediumnya ini cukup konsisten. Terus kita masuk ke yang paling halus. Ini yang paling halusnya ini bisa untuk mesin espresso. Mesin espressonya punya Almas, oke nih pakai ini. Lihat. Kalian nilai sendirilah hasil gilingannya. Kalau yang halusnya ini bagus nih. Halusnya bagus. Yang mediumnya bagus. Yang kasarnya kurang bagus sih. Masih ada yang terlalu besar, masih ada yang medium. Tapi ya wajar mengingat harganya juga terjangkau sih grinder ini. Oke, udah kalian lihat? Yuk sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, itu dia hasil pengetesan kita pada grinder Almas KG589 ini. Hasil yang halus, yang medium, dan yang kasar. Jadi kalau kita review grinder itu nggak banyak sih yang bisa kita ceritain. Paling hasil gilingannya fine, medium, coarse. Sudah gitu kita cerita lagi keunggulan-keunggulannya, fitur-fitur yang dia tawarkan. Kalau kita cerita Almas KG589 ini, menurut aku hasil gilingannya yang kasar agak sedikit kurang bagus. Dikarenakan partikel kasarnya itu nggak semuanya seragam. Masih ada yang agak medium. Dan ini umumnya kita buat untuk French press dan cold brew. Kalau untuk yang mediumnya, menurut aku hasil gilingannya oke. Bahkan lebih seragam daripada Latina 600N. Aku buatin nanti video komparasi antara si KG589 sama Latina 600N. Buat kalian yang setuju, tulis di kolom komentar. Untuk hasil gilingan fine-nya, ini untuk mesin espresso sudah bisa. Tapi tidak sehalus Turkish. Menurut aku, kapan sih kita bisa pakai gilingan Turkish? Terlalu halus pun nggak bagus. Yang ada mampet nanti di sininya. Kasihan grindernya. Oke, ini udah aku catat ya kan. Ini grinder ini hadir dengan fitur-fitur listriknya 150 watt, 40 mm conical bore, terus bin hoppernya bisa nampung 350 gram. Untuk ground containernya di sini tertulis bisa nampung 200 gram. Ada 15 settingan, tapi menurut aku lebih dari 15 karena antara 1 dan 2 di tengah-tengahnya masih bisa diklik. Jadi artinya dari 1 ke 15 dihitung 1 ke 15, di antaranya itu mungkin ada sekitar 14 green size lagi, jadi total bisa 29. Bodinya stainless steel. Nah, terus fitur tambahan lagi di sini tertulis overheat protection. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini terus-menerus dan dia panas, dia nanti akan berhenti sendiri. Jadi dia akan memberhentikan diri sendiri kalau dia rasa dia sudah terlalu panas. Terus ini ground containernya ada karetnya, ini namanya aroma sealing. Start stop buttonnya pakai lampu LED, keren. Terus fiturnya yang lain adalah gini. Kalau misalnya bin hoppernya tidak terpasang dengan baik, maka grindernya tidak akan mau bekerja.
Jadi untuk fitur safety ya, itu bagus menurut aku. Oke, itu tadi fitur-fitur yang dia tawarkan. Nah, kali ini aku sampaikan kesimpulan pribadi aku. Melihat dari bodinya, perpaduan antara stainless steel dan plastik dengan harga 1,7 jutaan, di bawah 2 juta, bisa dapat kira-kira 15 settingan, bahkan lebih dari 15. Ada pilihan timernya, conical bore. Menurut aku grinder ini layak untuk kalian pertimbangkan. Di range harga nggak nyampe 2 juta, jadi lebih dari 1 juta, di bawah 2 juta, ini termasuk yang layak untuk dipertimbangkan. Kalau mau yang lebih murah lagi, ada ADN-nya, Almas KG583, itu dijual dengan harga 1,3 jutaan. Dan itu bodinya plastik. Kalau body lebih bagus si KG589 ini, perpaduan stainless steel dengan plastik. Untuk yang di atasnya ada Almas KG586. Nah, Almas KG586 itu lebih mantap lagi. Dia ada dudukan portafilternya. Buat kalian yang sering nengok channel aku, mungkin yang udah nonton videonya ada di sini. Boleh kalian cek nanti. Kalau aku disuruh milih favorit aku, kalau aku punya duit, ya aku beli yang Almas KG586. Kalau mempertimbangkan di kelas harga 1,7 jutaan sampai dengan 2 juta, ini termasuk salah satu yang bisa kalian pertimbangkan. Jadi, apakah grinder ini cocok untuk kalian? Ya kalian yang memutuskannya. Aku hanya mereview berdasarkan apa yang aku ketahui dalam memilih sebuah grinder. Aku rasa kita mempertimbangkan hasil gilingan, mempertimbangkan fitur-fiturnya, mempertimbangkan harganya, itu sudah cukup bagi kita untuk menilai apakah grinder ini cocok untuk kita. Nah, oke, buat kalian yang pengen beli grinder ini, semua link pembeliannya akan aku taruh di bawah, termasuk juga Instagramnya, website, nomor hotline, semua aku taruh di kolom deskripsi. Tolong dibaca ya. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa, seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.